tentang ya yang nafas ini, termasuk yang meta juga sesungguhnya. Sudah sejauh apa kita yang sepertinya itu tidak sulit banget sih untuk memahami tentang apa meta bhavana dalam ajaran Sang Buddha. Tapi ada potensi untuk selama ini salah paham. Tentang nafas saja kita sudah terbiasa dimanja untuk cukup memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, yang awalnya panjang, kemudian ada yang pendek, yang lembut. Melulu memperhatikan nafas, di antara kita masihkah punya pengertian seperti ini? Yang namanya meditasi nafas itu adalah memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, yang panjang, yang pendek, dengan fokus yang sangat-sangat intens. Dan that's all. Dan sudah itu saja, cukup. Masih ada yang punya pemahaman seperti ini? Masih. Nah, ini adalah satu hal yang patut untuk ditinjau ulang, bahwa pemahaman seperti itu, praktik seperti itu untuk diri sendiri itu sudah diragukan kebenarannya kalau kita maunya itu mengikuti ajaran Sang Buddha. Terus kalau kita memberi uraian meditasi, kira-kira akan bagaimana? Kalau pemahaman praktek diri sendiri juga demikian rupa. Soalnya ya pandita bukan mandani, pandita bukan patria. Kira-kira patria, mandani ceramah-ceramah kemana-mana tidak? Tidak ya. Yang melakukan pandita memegang peranan yang sangat-sangat penting. Jadi kita dalam membahas tentang meditasi itu tidak lepas dari ajaran utama, ajaran mendasar Sang Buddha. Dan sepertinya ya ini adalah teoritis begitu. Itu kan teorinya. Sangkalan yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Mengapa? Tanpa teori, dalam arti adalah apa yang tercantum dalam pustaka suci, kita mau praktek-praktek apa? Oh, sesuai dengan guru A, guru B, guru C. Kalau di Tipitaka itu teori. Kalau guru A, guru B, guru C itu hasil dari praktek langsung. Keren. Tetapi itu juga pembodohan. Kalau guru itu punya ajaran, katakanlah itu hasil dari praktek langsung, tapi lain dari apa yang di Tipitaka cantumkan, masihkah boleh dikatakan itu sebagai meditasi Buddhis? Terus bagaimana kalau kemudian mengatasnamakan bahwa ini meditasi Buddhis? Berapa enggak?
Pengalaman langsung bukan hanya ada pada zaman sekarang. Zaman ribuan tahun yang lalu sudah ada. Mengaku pengalaman langsung seperti A, B, C, D, dan F dan selanjutnya. Tetapi itu diberantas. Baik di zaman Sang Buddha maupun setelah-setelahnya oleh para siswa. Selalu ada yang mengaku pengalaman langsung itu. Meskipun oleh sosok biku yang senior yang punya pamor yang besar. Apa yang disampaikan jika masih dalam cakupan dalam agama Buddha, tidak bisa bicaranya itu lari beda dari apa yang ada di Tipitaka. Sehingga itu muncul karena tidak ada pembenahan, tidak ada pelurusan, banyak sekali meditasi tekniknya guru A, guru B, guru C, dan guru Z. Maksudnya apa? Artinya kalau guru Z mengajar, itu beda dari tekniknya Sang Buddha. Kalau beda dari tekniknya Sang Buddha, kenapa dia mengajar mengatasnamakan agama Buddha? Kan beda. Gak mestinya dong. Oh sama dengan Tipitaka. Kalau sama dengan Tipitaka, kenapa harus pakai metode guru A, guru Z? Metode Sang Buddha dong. Betul ya? Jadi itu hal-hal yang muncul di permukaan di masyarakat kita belakangan ini. Baik, bahwasanya dikatakan tadi meditasi adalah pokok atau poros ajaran Sang Buddha. Sebelumnya perlu cocok-cocokan dulu. Apa sih yang disebut dengan meditasi? Kita sering mendengar terlebih menggunakan kata meditasi. Apa batasan makna kata meditasi terkhususkan dalam konteks agama Buddha ini? Kita mengajar nih, memberikan uraian dhamma. Terus ditanya, Romo, meditasi itu apa artinya? Bagaimana kita menjawab? Angkat tangan boleh? Ya, silakan. Maaf, saya mencoba menjawab. Meditasi itu pengembangan batin atau cita bawana. Pengembangan batin atau cita bawana? Ya. Bagus. Tapi tolong dijelaskan, dikembangkan lagi, yang dimaksud dengan pengembangan batin itu bagaimana? Ya, kalau menurut yang saya tahu, cita bawana itu kan ada dua macam. Enggak, kata itu. Pengembangan, tadi kan mengatakan pengembangan batin. Ya. Tolong dijelaskan lebih lanjut, pengembangan batin itu apa maksudnya? Ya, agar batin kita yang selama ini banyak tercemar, kita renungkan, lalu kita melatih agar batin kita ini lebih peka sehingga bisa menyadari saat kotoran batin itu muncul, sehingga mengurangi intensitas kemunculan daripada kekotoran batin tersebut. Siapa yang tidak setuju angkat tangan?
Siapa yang setuju angkat tangan? Absen semua. Ya, jadi kita perlu jelas, perlu pasti. Meditasi. Apa arti meditasi? Nggak tahu juga saya. Betul? Meditasi apa itu saya nggak tahu artinya. Soalnya itu dari bahasa Perancis. Kita sadap. Hanya setelah kata meditasi digunakan, dan ternyata yang menggunakan bukan hanya Buddhis, banyak sekali sistem ilmu, cara pandang yang beda, cara yang berbeda, latar belakang yang beda, maksud tujuan yang berbeda, tetapi punya satu istilah yang sama untuk semuanya, yaitu meditasi. Kita di Buddhis perlu, meskipun masih menggunakan kata meditasi, tapi perlu bekerja keras untuk mensosialisasikan makna kata meditasi secara Buddhis. Kalau masih menggunakan kata meditasi. Mengapa? Oleh karena masyarakat mengenal meditasi itu sangat-sangat jamak dan dari berbagai warna-warni. Kecuali kita menggunakan istilah yang beda. Contohnya menggunakan istilah bhavana atau citta bhavana. Itu pun juga perlu penjelasan, tapi gampang. Bhavana, apa sih bhavana itu? Oh ini loh begini, langsung dari Buddhisnya. Begitu satu ketika mendengar kata bhavana, arahnya langsung ke sana sudah. Tapi kalau kita menggunakan kata meditasi, belum tentu yang ngomong sudah panjang lebar, sudah berbuih-buih begitu. Ternyata pendengar beda mengertinya apa itu meditasi. Jadi meditasi apapun permaknaan awalnya, itu adalah terjemahan untuk kata bhavana dalam bahasa Dhamma. Lengkapnya adalah citta bhavana. Kata bhavana artinya pemunculan. Dan kata bhavana artinya pengembangan. Citta artinya adalah cipta. Pengembangan cipta. Kok asing ya kata cipta ini? Apa itu pengembangan cipta? Cipta artinya apa ya? Cita itu kesadaran. Cipta. Pengembangan cipta. Membentuk. Cipta itu membentuk. Kemudian kalau kita pernah upacara pagi enggak hari Senin? Mengheningkan cipta, mengheningkan membentuk. Ya, mengheningkan cipta tidak bisa dipisah. Arti yang beda lagi. Apa itu? Cipta itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu dekat dengan bahasa Pali. Kalau bahasa Sanskerta prapta, suprapto begitu. Suprapta, prapta. Pernah dengar kata suprapto ya? Nama orang. Nah, itu bahasa palingnya prapta itu adalah patta. P-A-T-T-A.
pata. Pata artinya yang mencapai. Su itu baik. Ia yang telah mencapai dengan baik. Suprapto. Baik. Tadi tentang apa? Cipta. Cipta itu kalau dalam bahasa Palinya adalah citta. C-I-T-T-A. Pernah mendengar nama Sucipto? Punya hati yang baik, punya pikiran yang baik. Mengheningkan cipta, mengheningkan pikiran. Pikiran diheningkan, jangan sampai kacau. Begitu. Jadi kata mengheningkan cipta itu, cipta yang hening, hening bagaimana? Hening dari kegaduhan. Kegaduhan itu ditimbulkan oleh apa? Ditimbulkan oleh kebaikan atau keburukan? Keburukan. Mengheningkan cipta itu apa? Proses ya, menghancurkan hal-hal buruk dari batin. Supaya batinnya hening, tidak gejolak. Dan itu adalah meditasi sudah. Kata hening itu bukan hanya artinya tidak hiruk pikuk. Tapi kata hening itu artinya adalah cemerlang atau bening. Dalam bahasa Jawanya itu wening. Wening, bening. Wening itu sepi bisa, bening juga bisa. Jadi mengheningkan cipta itu membuat batin menjadi jernih. Maknanya dalam. Seumur-umur baru tahu ini saya. Apakah saya lari dari topik? Baik. Jadi kata bhawana artinya pengembangan. Saya menjelaskan sepertinya itu lari begitu ya. Tapi bukan lari sembarangan. Begitu. Jadi seperti tadi, mengapa dijelaskan cipta-cipta apa segala? Oleh karena itu adalah istilah kita. Dan kita menggunakan batin itu sudah cocok belum? Di agama Buddha tidak dikenal roh, tidak dikenal jiwa. Yang dikenal adalah batin. Begitu kita mengerti ya? Tapi batin itu dari bahasa apa? Bahasa Arab kan? Bagaimana mungkin agama Buddha mengerti bahwa yang ada itu adalah batin? Begitu. Pikiran juga dari bahasa Arab, fikir. Bukan berarti kita anti, bukan. Tetapi, penggunaan istilah itu sangat-sangat krusial. Sehingga mengapa di sini tidak digunakan misalnya ya istilah-istilah yang terlalu kabur dalam sisi permanaan yang pada umumnya dimengerti orang. Jadi kata cipta itu dijelaskan oleh karena apa hubungannya dengan istilah citta bhawana. Yaitu pengembangan cipta. Cipta maksudnya adalah pikiran dan ada contohnya cita yang artinya pikiran itu digunakan dalam bahasa Indonesia ketika upacara itu. Itu maksud saya.
Jadi kalau ada yang menentang bahwa cipta itu kok artinya pikiran kok aneh, kita menggunakan gitu loh. Kita menggunakan tanpa sadar, menyangkal sendiri. Nah, kemudian cita bawana. Maksud pengembangan batin itu apa? Apakah batin itu, ya saya menggunakan batin juga dalam konteks bahwa batin tidak lain adalah cita, bahwasanya pengembangan batin itu, batin dikembangkan supaya lebih cepat proses muncul padamnya, atau lebih tanggap, atau lebih peka. Nah, tidak demikian. Sesungguhnya yang dikembangkan bukan batinnya, kata cita bawana. Yang dikembangkan adalah nilai-nilai luhur di dalam batin. Nilai luhur itu seperti apa? Kemurah hatian dalam bentuk dana. Dana yang dikembangkan ke dalam batin, yaitu apa sih arti kata dana? Kira-kira dana itu mendatangkan kerugian atau manfaat bagi si pelaku. Sudah sejauh apa saya melakukan praktek dana ini? Dan akankah aku mempraktikkan dana kemurah hatian ini? Selesai berpikir begini, diulang lagi dari awal. Apa dana itu? Dana ini merugikan atau mendatangkan manfaat? Sudah sejauh apa aku menjalankannya? Akankah aku menjalankan lebih lanjut? Selesai itu mengulang lagi. Ini proses pengulangan ini namanya pengembangan. Ada enggak dalam kita di Buddhis ini meditasi objeknya itu dana, berdana, ada enggak? Ada. Bagaimana? Di mana? Ya, dalam bentuk caga anussati. Caga nama lain dari ya, dana pemberian itu. Itu bagian dari pengembangan batin sudah. Bukan batinnya yang dikembangkan bagaimana, tapi nilai luhurnya yang dikembangkan supaya menjadi ada dan menjadi berkembang sampai kokoh, kuat, menyatu dengan batin. Itu namanya batin yang telah terkembangkan oleh nilai-nilai luhur. Nah, itu adalah makna kata bawana. Lengkapnya adalah satu upaya dalam memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Nilai luhur tadi sudah disebut, yaitu kedermawanan, kemurah hatian. Tentu para romo ramani tidak usah diajak untuk merinci lebih banyak apa itu nilai luhur. Yaitu sudah sangat-sangat familiar. Rasa tahu budi jasa, cinta kasih, ya, dan lain, termasuk juga nilai-nilai kebijaksanaan. Nah, ini nilai luhur ini yang dimunculkan dan lalu dikembangkan ke dalam batin sendiri. Mengapa dikatakan batin sendiri? Oleh karena tidak bisa ya melakukan pengembangan batin untuk orang lain. Sehingga
Jika makna pengembangan batin ini adalah demikian dan anapanasati, meditasi nafas, memperhatikan nafas masuk keluar. Kira-kira ketika kita memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, ada mencermati yang katanya melulu fokus pada, pokoknya fokus pada nafas masuk, nafas keluar ini, mencermati ada nilai luhur apa yang diterapkan di sana tidak? Apa itu? Anicca. Kesadaran. Apa arti kesadaran? Batin menyadari, menyadari gimana? Menyadari adanya nafas, ada nafas masuk, nafas keluar, menyadari, oh ini nafas masuk, oh ini nafas keluar, itu adalah penyadaran dan itu adalah nilai luhur. Ada referensinya tidak bicara seperti itu? Dari mana? Bahwasanya pokoknya penyadaran, nafas masuk, nafas keluar, nanti berkembang sendiri. Dari mana referensinya? Dari praktek. Dari prakteknya siapa? Perlu ada panduan tidak dalam berpraktek? Ya baiklah, soalnya memang kita ketahui bahwa pemahaman tentang meditasi di masyarakat kita itu sedemikian majemuknya sudah. Tidak tidak menjadi soal dengan berbagai macam cara pandang begitu ya. Jadi istilah penyadaran ini juga sangat krusial, Romo. Kita menyadari apakah itu sudah yang dimaksud dengan nilai luhur. Misalnya ini menarik nih cangkirnya ini, kayaknya ada harganya. Mengerti cangkir ada penyadaran tidak? Mengerti cangkir ini menarik, mahal harganya, sadar tidak? Sadar. Kalau mungkin saya mengambilnya ketika orang-orang lengah, itu kayaknya bagus juga. Ada penyadaran juga. Oh, aku muncul keinginan untuk mengambil. Ada penyadaran. Terus berusaha menunggu waktunya. Sadar aku sedang menunggu waktu. Tiba waktunya memasukkan ke dalam tas. Sadar aku sedang memasukkan cangkir ke dalam tas. Dibawa pulang, sadar sedang berjalan membawa cangkir. Itulah permasalahan makna kata sadar atau kesadaran itu. Tetapi dari pernyataan awal, asal mendengarai nafas masuk, nafas keluar itu sudah sadar. Tahu tidak? Mendengarai nafas masuk, nafas keluar itu sudah ada kotoran batin di sana. Dan jika ada kotoran batin di sana, apakah masih bisa dikatakan pengembangan nilai-nilai luhur? Ini aku, si namanya Tono, usiaku sekian, hartaku sekian, aku sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu punya pekerjaan yang punya strata, sedang bernafas masuk, bernafas keluar. Ini aku yang bernafas. Oh, ini aku nyaman. Oh, napasku lega. Oh, aku bisa berkonsentrasi. Semuanya kotoran batin semua. Nggak ada nilai luhur apa.
Meskipun kita mengerti, oh sadar, nafas masuk, nafas keluar. Ini permasalahan kesadaran yang sangat-sangat rancu permanaannya. Di sini arti penting kata witaka. Witaka itu apa? Siapa yang tahu artinya? Angkat tangan, jawab. Penerapan awal. Terima kasih. Ada yang lain? Witaka artinya apa? Konsentrasi awal. Baik, sudah tidak ada yang angkat tangan. Saya menjawab, witaka artinya adalah pemikiran. Witarka, kalau dalam bahasa Sanskertanya. Witarka, wi itu spesifik, tarka itu berpikir. Witarka artinya berpikir secara spesifik. Ada maksud tujuan, ada dasar-dasar, namanya witaka. Ya, kadang pakai wi, kadang tidak. Kalau tidak pakai wi, ya hanya tarka, begitu saja. Sehingga bahasa Indonesia menggunakan istilah apa? Terka. Ya, memikir-mikir, mengandai-andai. Namanya terka. Nah, witaka artinya pemikiran. Pemikiran ini ada dua jenis, yaitu akusala witaka dan kusala witaka. Akusala witaka tentu kita sudah paham ya, maksudnya adalah hal-hal buruk apapun. Dan itu tentunya bukan pemikiran yang mesti kita sertakan dalam pengembangan batin. Di sisi yang lain, kusala witaka ini yang patut untuk ditumbuh kembangkan. Nah, tumbuh kembangkan bhavana, menumbuhkan dan mengembangkan. Jadi perlu ada keyakinan, perlu ada kejelasan, perlu ada kepastian diri. Nilai luhur apa yang sedang saya pegang dalam pengembangan batin atau dalam meditasi ini. Jika belum jelas, ulang dulu meditasinya. Nafas masuk, nafas keluar, apa? Nilai luhur apa? Kalau hanya kesadaran, ini nafas masuk, nafas keluar, oh nafasku lega. Oh ya. Ini semua adalah nafsu ragawi yang muncul. Nafasku lega, oh dudukku nyaman, oh aku sedang tenang. Karena mungkin ya ruangannya itu sejuk, ya nyaman, ya nyaman, enak, tenang, aduh tenang sekali. Nafas masuk, nafas keluar, kilesa semua itu. Yang benar tadi itu menerapkan nilai luhur ke dalamnya. Dan meditasi tentang nafas ini adalah meditasi yang sudah menggunakan nilai luhur berupa kebijaksanaan saja. Tidak bisa dengan yang lain. Kebijaksanaan itu ada dua jenis, yaitu kebijaksanaan secara persepakatan dan kebijaksanaan secara absolutnya atau universalnya atau hakikinya atau mutlaknya atau transendennya. Itu dua jenis kebijaksanaan atau panya. Bahasa palingnya adalah samuti atau samati, panya atau samati saja juga bisa.
Kebenaran, pengetahuan, kebijaksanaan, hanya kata-katanya saja yang berbeda, dagingnya sama. Kebijaksanaan, pengetahuan, kebenaran, hanya beda istilah, dagingnya sama. Jika pengetahuan tidak didasari dengan kebenaran, itu adalah pengetahuan yang palsu. Kebenaran yang diketahui itulah yang namanya pengetahuan. Dan apa itu kebijaksanaan? Satu kemampuan dalam mengetahui suatu keberadaan dengan apa adanya, itu namanya kebijaksanaan. Dari kata wi dan caksana. Wi artinya istimewa, eksklusif, terang. Caksana. Caksa itu lihat. Kalau diberi akhiran u, caksu. Artinya apa? Caksu, cakhu, mata. Yang melihat namanya cakhu. Caksa ditambahi anak, caksana, artinya penglihatan. Wi artinya jelas. Wi artinya spesifik. Wicaksana artinya adalah penglihatan yang jelas, penglihatan yang spesifik. Dan itu nama lain dari pengetahuan. Mengetahui, kalau mengetahui dengan tidak benar, apakah masih disebut dengan pengetahuan? Tidak juga. Baru dikatakan pengetahuan kalau didasari dengan kebenaran. Nah, ini adalah kata kebijaksanaan terkait dengan nilai luhur yang diterapkan dalam anapanasati. Dikatakan tadi ada kebenaran secara persepakatan ya, dan kebenaran secara absolutnya. Maksudnya kebenaran persepakatan bagaimana? Yaitu bahwa pernyataan atau anggapan pengakuan benar itu sangat bergantung pada kesepakatan lingkungan setempat. Untuk lingkungan yang beda, tempat yang beda, waktu yang beda, yang benar itu barangkali bisa salah. Dan yang dulu dikatakan salah bisa menjadi benar. Yaitu kebenaran persepakatan. Nah, kalaupun sifatnya sangat rentan seperti ini dan sesungguhnya adalah kebenaran palsu, sesungguhnya kebenaran persepakatan ini, tetapi itu adalah hal palsu yang memang disepakati oleh sesama manusia. Seperti misalnya bersih begitu. Sebetulnya barang-barang di dunia ini, di alam semesta ini, bisa dibedakan ini bersih, ini kotor. Semuanya adalah atom. Betul ya? Dan tidak ada atom bersih, tidak ada atom kotor. Semuanya sama. Tetapi, nah setelah berpadu sedemikian rupa, dalam satu materi yang sudah banyak sekali faktor-faktornya, ya, punya ciri tertentu, mendapatkan persepsi tertentu dari manusia, baru kemudian punya kesan yang bersih atau yang kotor. Dan karena bersih kotor ini sifatnya adalah kebenaran persepakatan, beda tempat, beda waktu juga mungkin sudah tidak benar lagi. Sewaktu kita petang hari 6:30 pulang dari kantor, di meja makan sudah disiapkan makanan. Makanan di atas meja itu tampak sebagai makanan yang bersih atau kotor? Bersih.
Setelah kita dengan keluarga makan, selesai makan, satu lari ke sana, satu lari ke sana, mejanya masih ada makanan. Begitu kita lihat makanan ada di meja, makanan itu adalah makanan yang bersih atau makanan yang kotor. Cepat singkirkan. Kotor. Kotoran-kotoran itu tolong disingkirkan. Yang tadi dikatakan bersih. Sebelum makan. Ini loh namanya kesepakatan itu. Bersih kotor yang sering saya contohkan dalam uraian-uraian. Yaitu adalah makanan juga yang dimakan ini. Kalau tidak dicampuri kotoran apa, sengaja atau tidak sengaja, ini adalah makanan yang bersih. Ambil dari tungku. Makanan ini bersih. Kita dalam makan itu kan menggunakan pakaian dan tentu pakaian kita ini adalah bukan pakaian kotor. Ketika kita makan, makanan bersih ini, lauknya, kuahnya jatuh menetes di pakaian. Pakaiannya menjadi pakaian yang kotor. Apa masalahnya? Makanan bersih. Pakaian juga bersih. Tetapi ini semua memang hanya pikiran. Ini disepakati oleh semua orang enggak? Bahwa makanan yang nempel di pakaian itu membuat pakaian menjadi kotor. Pakaian yang kotor ini minta orang cuci. Setelah keluar dari jemuran, ya diteliti ada kuning-kuning. Kalau dulu pakai deterjen gitu ya, deterjen yang yang lembek itu, gel, sabun colek. Begitu kering masih ternyata terlihat ada kuning begitu. Panggil yang mencuci itu, sini. Ini gimana mencuci ini? Enggak bersih. Cuci kok ya tidak rapi, masih kotor begini. Sana cuci lagi. Deterjen itu apa? Sabun. Fungsinya itu apa? Masalahnya apa? Pakaian ditempeli dengan pembersih. Kok mengertinya sebagai yang kotor? Tapi noda itu kan pembersih. Pada tempatnya atau tidak pada tempatnya, yang namanya pembersih ya pembersih. Begitu. Ya, kesepakatan. Itu namanya kesepakatan. Tetapi bagaimana kalau orang tidak mengerti bersih kotor? Makan sembarangan. Kira-kira akan membahayakan bagi diri enggak? Baik secara tubuh maupun secara sosialnya. Secara sosialnya membahayakan enggak? Orang ini jorok banget. Orang ini alien itu gimana? Ya. Tidak sepertinya orang lain itu punya cara. Kotor-kotor begitu kok dipakai, kok dimakan. Dan itu kebenaran. Dan kalau sampai disangkal atau disalahi, berperilaku salah terhadap kebenaran persepakatan ini, bermasalah kita dalam hidup. Ya. Kalaupun itu adalah kebenaran palsu. Sebatas persepakatan. Barang yang bersih menjadi barang yang kotor untuk waktu tempat yang beda. Termasuk barang yang kotor satu waktu juga bisa menjadi barang yang bersih.
Ada yang pernah tahu yang namanya tinja enggak? Kita mengerti tinja itu mengertinya bagaimana? Tapi ada tinja yang bersih. Tinja manusia inilah tinja yang bersih. Nah itu dia. Tidak sesuai dengan persepakatan dunia. Tinja manusia inilah pada situasi tertentu seorang sedunia mengatakan itu adalah tinja yang bersih. Jadi di satu laboratorium itu ada pasien menyerahkan sampel tinja oleh pihak mantri atau dokternya, mulai memeriksa ini, diambil secuil, ditambahi zat ini, oh ini berbuih, ambil lagi secuil, ditambah zat lain lagi, oh kok meleleh, ambil lagi secuil, ya, dan secuil lagi gitu. Masih ada perlu diperiksa lagi dengan beberapa zat yang lain, tetapi dia buruan ke kamar kecil atau ada urusan lain, ditinggal ini. Kemudian ada asisten masuk, tujuannya untuk bersih-bersih. Tidak ada orangnya, nggak ada orangnya, masih ada itu tinja seperti begitu. Mau diambil semua. Nah, pas orangnya itu yang apa namanya ini melihat. Ya, tunggu dulu. Kalau mau bersihkan jangan semuanya. Kalau mau bersihkan yang ini saja. Yang itu masih bersih. Yang belum dimasukin zat apa, itu adalah tinja yang masih bersih. Orang sedunia mengatakan tinja yang belum diberi zat itu adalah tinja yang bersih. Nah, tinja ini yang masih bersih itu sejauh pintu laboratorium saja. Semasih di dalam pintu laboratorium namanya tinja bersih. Begitu geser sedikit di luar pintu laboratorium jadi barang kotor. Begitu masuk ke dalam laboratorium lewat pintu, tinja yang bersih. Keluar lagi, tinja yang kotor. Ini menjelaskan tentang bersih kotor. Dan sekali lagi, meskipun ini adalah kebenaran kesepakatan, tidak boleh meremehkan, apalagi tidak menggunakan kebenaran kesepakatan. Selama kita masih mengaku sebagai manusia, selama kita masih perlu berinteraksi dengan manusia-manusia. Soalnya yang punya kesepakatan ini adalah manusia, dan kita adalah salah satunya. Dan kebenaran kesepakatan ini tetap juga dijaga, dirawat, bahkan dihargai oleh Sang Buddha sendiri. Yang penting kan kebenaran absolut, anicca, dukkha, anatta. Yang kebenaran kesepakatan itu tidak perlu. Yang aku gunakan hanya anicca, dukkha, anatta saja. Tidak bisa. Manusia tidak akan bisa hidup dengan baik, dengan lancar, kalau hanya dengan menggunakan salah satu jenis kebenaran, yaitu kebenaran absolut, kebenaran universal, anicca, dukkha, anatta. Si A sama si B.
Si B utang sama si A, berhutang. Satu ketika tiba waktunya membayar, si B belum membayar. Si A menagih. Setelah ditagih, si B bertanya kepada si A, Anda beragama Buddha bukan? Iya. Anda mengerti tentang anicca bukan? Ya. Jadi B sewaktu berhutang itu beda dengan B yang sekarang ini. Anicca. Kalau mau tagih pada B yang dulu itu. Kacau enggak? Tetapi melulu memegang kebenaran duniawi tanpa menyertakan kebenaran universal, kira-kira akan menjurus ke pencapaian yang ideal, yang tuntas tidak? Soalnya apa? Kebenaran, kepersepakatan adalah sekali lagi kebenaran palsu, bukan sebenarnya. Nah itu. Nah ini tentang bersih kotor. Kemudian dengan kita mengerti secara keliru, kira-kira akan mengantar pada manfaat atau kerugian. Mengerti secara keliru, kerugian. Tidak tahu ternyata yang karpet itu bawahnya lubang, diinjak begitu saja. Tapi ia yang tahu, nah kemudian menghindar, jangan sampai lewat situ. Ini apa? Manfaat dari punya kebijaksanaan, punya pengetahuan, punya kebenaran. Tahu sebagai yang kotor, tahu sebagai yang bersih, ini juga kebijaksanaan. Dan ini sangat-sangat penting dalam anapanasati. Yaitu bahwa kita dalam bermeditasi anapanasati, kita memperhatikan nafas. Nafas itu siapa apa namanya? Siapa yang bernafas? Ya? Jawabnya tidak ada. Tapi kalau tanya apa yang bernafas adalah tubuh. Ya toh? Jangan mengatakan yang bernafas ya aku. Aku ini yang punya nafas, aku ini yang bernafas. Oh ya. Terus kalau kamu tidur, sadar enggak? Kamu tahu enggak sedang bernafas atau tidak? Terus kalau kamu tidak tahu bernafas atau tidak, sedangkan kamu mengatakan kamu yang bernafas, kalau kamu nggak sadar, mestinya kamu nggak bisa perintah untuk bernafas. Ya, tapi nafas tetap terus jalan, terlepas dari Anda punya perintah atau tidak. Artinya apa? Itu hanya klaim Anda sepihak bahwa Anda punya nafas, Anda yang bernafas. Anda tidak bernafas. Yang bernafas adalah tubuh. Dan tubuh sendiri ternyata tidak merasa dimiliki oleh yang namanya aku ini. Termasuk juga nafas tidak pernah merasa dimiliki oleh siapapun. Kita aja yang klaim, ini nafasku, ini tubuhku. Klaim sepihak. Nah, kembali bahwasanya keberadaan nafas termasuk juga keberadaan tubuh, oleh karena nafas ini terkait dengan tubuh, bagian dari tubuh,
dan juga disebut sebagai penopang tubuh, pembentuk tubuh kaya sangkara. Itu adalah nafas. Tidak lain adalah untuk mencermati yang namanya tubuh ini juga dalam anapanasati. Perhatian pada nafas masuk dan keluar, keluar dan masuk. Keberadaan tubuh itu bagaimana? Oh, ya ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tampan, ada yang jelek. Itu keberadaan tubuh. Betul ya? Salah? Benarnya bagaimana? Oh, terlalu dalam, Bang. Jangan dalam-dalam, Bang. Cukup. Oh, itu didasari dengan suka dan tidak suka karena nafsu ragawi dan kebencian. Karena dasarnya nafsu ragawi, cakep. Kalau sudah benci, apa itu? Betul ya? Dan kalau didasari dengan hal buruk seperti ini, itu bijaksana atau tidak? Betul-betul kebenaran atau tidak? Dengan kebijaksanaan atau tidak melihatnya itu? Melihat yang cakep, melihat yang tidak cakep itu? Tidak. Nah, jadi bagaimana melihat atau mengerti tubuh? Sesungguhnya tubuh ini indah atau tidak indah. Saya agak sungkan menggunakan istilah lain yang berlawanan. Indah itu lawan katanya apa? Enggak. Menjijikkan. Indah atau menjijikkan? Tubuh ini bersih atau kotor? Kotor, menjawab kotor itu karena memang melihat, menyadari atau karena dogma? Kita dicocok dicekokin. Tubuh itu kotor, ya tubuh kotor. Tapi ya hari-hari masih dalam praktek sehari-hari masih menganggap tubuh ini yang bersih, ya. Apalagi yang muda, mulus. Begitu. Nah, bagaimana mengerti tubuh? Mengerti tubuh ini sebagai yang bersih atau yang kotor? Kenyataannya seperti apa? Coba kita mendapati seorang laki-laki mendapati seorang wanita datang mendekat. Rambutnya hitam berkilau karena habis dari salon, ya, keramas, ya, cream bath. Nah, berias, tampak indah rambutnya. Wow, indah, bergulak darahnya. Begitu indahnya. Datang mendekat, makin mendebarkan. Meminta untuk duduk makan bareng, lebih-lebih lagi. Ya. Terus ujungnya mereka sepakat makan bareng. Ketika makan,
Ternyata tukang salonnya itu nggak beres. Ada rambut jatuh. Jatuh ke lauk yang akan dimakan ini. Lauk yang dijatuhi rambut itu menjadikan lauk itu tampak sebagai lauk yang bersih seperti sebelumnya atau sudah berubah menjadi tampak kotor. Kan tadi terpukau, wow, rambutnya bersih, berkilau, indah. Ya, masalahnya apa? Bukannya tambah bagus. Yang berkilau, yang wow itu jatuh. Tapi ini disadari oleh semuanya. Ini bukan konsep Sang Buddha, ini bukan dogma Sang Buddha. Tapi diketahui, disadari, dialami oleh indrawi, oleh siapa saja. Bahwa itu adalah makanan kotor. Mengapa bisa menjadi kotor? Itu hanya rambut. Hanya karena rambut ini adalah bagian dari tubuh. Sehingga ikut menjadi kotor. Dan untung yang jatuh itu hanya rambut. Kalau yang jatuh giginya, gigi yang berkilau putih bersih. Sewaktu tersenyum itu, celing, aduh, rasanya menusuk ke dada sini. Betul-betul memukau. Tetapi benda yang sama itu ya pindah tempat, jatuh di lauk makanan. Makanan itu menjadi makanan yang mengerikan sekaligus. Jadi kenyataan yang ketika wow itu cantik, itu betul-betul kebenaran. Kenapa ada persepsi cantik? Nafsu ragawi yang muncul. Tanpa nafsu ragawi bisa melihat secara objektif. Ini kok bersih ataukah kotor? Dan setelah menyimpulkan ini kotor, ini adalah penyimpulan yang objektif, dan ini juga adalah nyana, ini adalah panya, ini adalah wija. Kebijaksanaan sudah. Demikian ini mengerti tubuh ketika memperhatikan nafas masuk, nafas keluar. Sifat tubuh salah satunya adalah tidak bersih, tidak indah. Demikian ini adalah tubuh. Tubuhku, tubuh yang lain. Tubuh yang lain, tubuhku. Tidak ada tubuh siapapun yang lebih bersih atau lebih kotor dari yang lain. Tubuhnya orang miskin lebih kotor. Tubuhnya bangsawan lebih bersih. Nah, ini adalah keberadaan bersih kotor yang setelah diketahui dengan jelas atas tubuh ini, bagaimana ketika memperhatikan nafas masuk keluar. Nafas ini sewaktu bernafas masuk, nafasnya udara yang di ruangan yang dihirup itu nafas yang udara yang bersih. Setelah terhembus keluar, nafas yang sama itu yang masuk itu keluar tampak sebagai nafas yang kotor. Kira-kira kita mau sengaja menciumi nafas keluar yang orang itu menghindarkan ya. Keberadaan nafas begitu kotor. Dan terlebih kotor oleh apa? Kotor oleh tubuh. Sesungguhnya tubuh bagaimana? Kotor. Untuk melihat kotornya tubuh,
Dan melihat sebagai yang kotor atas tubuh ini adalah kebijaksanaan, walaupun adalah kebijaksanaan pengetahuan kebenaran secara duniawi. Kan tadi bersih kotor sok duniawi. Betul ya? Tujuannya apa? Melihat tubuh sebagai yang kotor, ada dua tujuan. Jika ada sesuatu, ada dua hal, yang satu benar, yang satu keliru. Secara common sense kita memilih yang keliru atau memilih yang benar? Tubuh ini setelah dilihat secara bijaksananya adalah kotor, bukan bersih. Kita pilih mana? Menganggap tubuh sebagai yang bersih atau yang kotor? Secara common sense, kotor. Mestinya begitu. Terlebih dari itu, setelah melihat tubuh sebagai yang kotor dan kenyataannya demikian secara objektif, secara bijaksananya, tubuh menjadi sesuatu yang tampak sebagai barang yang menyenangkan ataukah tidak menyenangkan bagi kita? Tidak menyenangkan, karena kotor. Dengan atau terhadap barang yang tidak menyenangkan itu, kita akan menyenangi atau tidak? Dengan tidak menyenangi ini kita akan mengingininya tidak? Kalau tidak mengingini, nafsu ragawi muncul tidak? Kalau tidak mengingini, akankah ada kekecewaan yang ditimbulkan oleh tidak tersampainya keinginan? Tidak juga. Kecewa nama lain dari kebencian. Dan bagaimana seseorang ketika dihinggapi nafsu ragawi, hatinya tenang atau gelisah? Panas atau sejuk? Terhimpit atau lega? Itu nama lain kebahagiaan atau penderitaan? Kita maunya bahagia atau menderita? Jadi, jika nafsu ragawi adalah biang penderitaan, kebencian adalah juga biang penderitaan, aku orang bijaksana, setidaknya aku orang yang berusaha untuk menjadi lebih bijaksana, semestinya aku tidak mau menderita. Dan jika nafsu ragawi dan kebencian adalah sumber penderitaan, semestinya aku tidak mau menyertakannya ke dalam batin. Dan supaya nafsu ragawi kebencian tidak tersertakan ke dalam batin, semestinya aku tidak mengingini. Dan memang aku tidak mengingini, memang itu tidak, memang aku tidak menyenangi. Mengapa tidak menyenangi? Karena memang tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena kotor. Dan terbebas dari nafsu ragawi dan kebencian itu nama lain dari ketenangan. Tenang bukan berarti sudah duduk lewat dari setengah jam itu sudah masuk ke ketenangan, tidak bergeser, tidak bergoyang sedikit pun, namanya tenang. Katakan tenang kalau itu sudah tidak bergerak ke sana kemari. Dikatakan tenang kalau sudah tidak berpikir apa-apa. Dan terlebih lagi dikatakan tenang kalau sudah tidak bernafas. Bukan tenang begitu. Bukan berarti tidak kesana kemari berarti pasti tenang. Yang kesana kemari tenang juga ada. Sang Buddha adalah sosok yang berindera tenang. Para arahanta juga sosok yang berindera tenang. Mengapa? Bukan karena tidak bergerak, tetapi pemikiran beliau tidak diliputi oleh keserakahan dan kebencian.
didasari oleh pandangan keliru atau awija. Itu. Kita mengerti ketenangan harus benar. Meditasi untuk ketenangan maksudnya bagaimana? Ya pokoknya tenang, nyaman. Pakai nilai luhur apa? Oh enggak usah pakai nilai luhur. Yang penting tenang. Oh iya itu tenang, saya percaya. Oleh karena itu adalah keberadaan antara, yaitu antara sadar dan gelap. Tenang memang, betul Bu ya. Bukan begitu, bukan tenang seperti itu. Tapi tenang di sini yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah redam dari kotoran, redam dari pengotor. Bukan mengendap. Jangan menggunakan mengendap. Kalau mengendap itu masih ada enggak? Kata-kata yang salah. Jelas? Termasuk jangan menggunakan kekotoran. Gunakan pengotor batin. Kilesa, pengotor batin, bukan kekotoran. Dan juga bukan sesungguhnya kotoran. Tapi kotoran ya masih oke, masih ada nyambung-nyambungnya sedikit untuk bahasa yang tidak baku. Itu nanti bisa dijelaskan terpisah dalam sesi tanya jawab. Masalah istilah kekotoran batin itu apa masalahnya, kenapa tidak dipakai. Nah balik ke sampai di mana ini? Sampai di mengerti bahwa tubuh ini adalah yang tidak indah, yang kotor, dan karenanya tidak tampak sebagai yang menyenangkan karena kotornya itu. Dan karena tidak menyenangkan, kita tidak menyenangi. Karena tidak menyenangi, kita tidak mengingini. Karena tidak mengingini, tidak perlu muncul nafsu ragawi, kebencian, penyebab penderitaan. Dan nama lain dari kedamaian, ketenangan. Sampai di sini dulu.